dan kita memahami bahwa sesungguhnya yang bikin hidup ini masalah adalah karena dosa kita. Jadi evaluasi kalau skala 1 sampai 10, 10 ini paling bahagia, paling lapang karena kita nggak ada masalah, 1 paling sakit, kita berapa levelnya? Apakah 7, 5? Harusnya 10. Kenapa? Karena ini nikmat luar biasa. Apalagi tadi diizinkan bangun di sebelum subuh, bisa qiyamul lail, bisa berdoa, mohon ampun, terus bisa sholat subuh berjamaah. Masya Allah ya Rasulullah, kalau kita sholat subuh berjamaah pahalanya dalam tangan Allah. Artinya kalau hari ini sudah sampai, insya Allah husnul khotimah. Dan itulah yang kita cari. Jadi syukuri hari ini masih bisa mohon ampun. Maka di awal waktu setiap subuh pastikan kita yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah, mohon ampun atas semua dosa kita. Karena dosa yang bikin hidup ini jadi segar. Wa man ahrola an dzikri. Jadi Allah kasih peringatan kepada kita, kalau berani nama Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, ini surat Al ayat 124. Fa inna lahu, maka aku bikin dia ma'isatun, artinya sempit. Bisa jadi kita banyak, badan kita sehat, bisnis lancar, tapi istri sulit diatur, anak bikin masalah, tetangga bikin kesel, jadi sempit hidup kita. Itu patut kita jalan-jalan. Ada dosa kita kepada Allah yang belum kita istighfar. Maka ini kesempatan hari ini untuk mengampuni. Lagi kalau skala 1 sampai 10, skala kita nggak 10. Yang kedua, yang patut kita syukuri ketika hari ini Allah berikan lagi adalah berarti Allah masih izinkan kita untuk bisa ibadah. Tadi kita sholat subuh berjamaah, yang kita bisa berdoa, masya Allah nikmat yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang ada di kuburan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 99 dan 100. Apa doanya? Rohir hidup ya Allah. Mau ngapain kita hidup lagi? La'ali amal sholihan di mata agar aku bisa melakukan amal sholeh yang waktu hidup biar terus bawaannya berat, malas. Anggapnya semalam itu sudah mati, kita berdoa minta supaya hidup lagi, supaya bisa ibadah dengan maksimal kepada Allah dan Allah kabulkan, maka masya Allah ya, saya yakin kalau semangatnya spiritnya seperti itu, bisa mohon ampun, bisa ibadah lagi ya, berharap kita bisa masuk surga dan sholat seperti ini akan menyemangati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Maka pastikan saya bawa itu kita baca doa Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana. Kita bersyukur kepada Allah dihidupkan kembali yang tadi kita mati, dan ujung doanya apa? Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Jadi spirit pagi hari adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita agar kita bisa husnul khotimah, bisa terhindar dari siksa kubur, dari akhirat. Itu aja nih spirit. Dengan cara kita bersyukuri masih bisa mohon ampun karena kita masih terus mungkin dosa, memang tabiat kita. Yang kedua, kita bersyukur masih bisa ibadah. Insya Allah kalau sudah seperti itu hidup akan tenang, dan ketenangan hati itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita dalam menjalani kehidupan ini. Banyak orang sebenarnya potensinya luar biasa, yang kesempatan dia lakukan yang luar biasa, tetapi tidak maksimal dalam berkontribusi dalam menjalani kehidupan ini karena hati yang sempit. Dan hati sempit itu karena rasa syukur kita yang kurang. Dan yang kedua bisa jadi karena ada dosa yang belum kita istighfar. Nah, Bapak sekalian, kajian kita hari ini melanjutkan yang bulan lalu kita bahas tentang hasad, bahwa hidup ini kata Allah nggak aman. Al-Quran yang 114 surah ditutup dengan 2 surat perlindungan, Al-Mu'awwidzatain, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq kita pahami bahwa hidup itu nggak aman, ada serangan eksternal. Apa serangan eksternalnya? Ada orang yang wa min syarri nafasati fil uqad. Ada dukun-dukun sihir yang meniupin dukun-dukun ngirim sihir sama kita. Ya. Maka hati-hati kalau kita tiba-tiba menjadi nggak nyaman atau kita ada permusuhan, ada keributan dengan orang. Karena sampai hari kiamat sendiri akan ada. Ini ancaman buat kita, dan itu Allah kasih tahu kepada kita, hati-hati ada sihir di tempat ini. Yang kedua, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasad apabila dihasad. Jadi faktanya di lapangan dalam kehidupan kita, nggak semua orang senang sama kita. Siapapun sekelas Rasulullah
Jadi hidup ini nggak aman. Ada sihir, ada orang yang berhasad. Kemarin kita sudah bahas hasad dan ciri-ciri. Dan para ulama sepakat bahwa setiap kita punya potensi hasad, dan hasad itu biasanya seperti jenis tetangga sama tetangga, guru sama guru, manajer sama manajer, pedagang sama pedagang, ustaz sama ustaz, artis sama artis. Tabiat. Maka ketika kita tidak bisa mengelola diri kita, akan menjadi masalah. Dan penyebabnya tiga hal yang kita sudah bahas, apa? Ria, ujub dulu, bangga diri, terus meningkat menjadi ria, pamer, ya, ingin dipuji, dan yang ketiga hasad. Jadi ketika ada rasa bangga diri, kita merasa kayak paling ganteng, paling cakep, ya paling ya. Nah itu hati-hati, sudah ada potensi ujub. Kata Imam Mubarak, kalau dicapai di dalam hati dan ujub, maka ini bagi kita mengevaluasi. Ketika kita dikasih kelebihan, maka pastikan kelebihan itu menjadi terkonversi menjadi amal, menjadi bekal. Yang kelebihannya waktu disimpan untuk bisa berkontribusi di lingkungan ini. Yang kelebihannya harta banyak sekali. Yang kelebihannya ilmu, ya sharing. Yang kelebihannya tenaga, kontribusi dengan itu. Jadi setiap kita pasti punya passion masing-masing. Dan kalau usia sudah di atas 40 tahun, sebenarnya kita sudah diarahkan sama Allah menunjuk passion kita masing-masing. Nah, ini kita mulai bahas kita. Jadi air ini dan hasad ini ada ya, dalam kehidupan ini. Bahkan sebelum itu Imam Masjid Jeddah dia menulis sebuah buku. Kalau ada 100 kuburan, pemahaman ada 100 kuburan, 70 itu sangat mungkin matinya karena air. Jadi sampai seperti itu dia berkomentar, dan tentunya komentar itu bukan asal ngomong, tapi berdasarkan dalil-dalil dan fakta di lapangan. Jadi kalau hari ini siang ini kita ngomong sama tetangga kita, ngobrol sama rekan kita, malah dapatkan kami tinggal potensi sebenarnya dengan air. Jadi sampai sedasar itu. Nah, air juga ada dosisnya. Jadi jangan-jangan penyakit hari ini kamu nggak sembuh. Terus bapak seringkali keringetan kalau tidur padahal sudah pakai AC, seringkali beser, terus tiba-tiba sakit. Sangat mungkin ini karena bahkan kalau kita lihat bapaknya istri kita tadi glowing tiba-tiba jadi gelap. Nah ini jangan kena. Karena kan ibu-ibu apa yang mau kondangan biasanya dandannya 2 jam biar maksimal kan. Benar maksimal. Saat kondangan ada yang muji cantik amat, lepas pakai. Mungkin levelnya nggak langsung jatuh pingsan seperti Suhail bin Hunayf di zaman Rasulullah yang dipuji karena umurnya yang mulus. Mungkin pulang rumah lagi pusing, tiba-tiba ngeluh. Ini jangan-jangan karena ya. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara membatalkannya. Dan saya sangat rekomendasikan kita praktekkan, Pak. Karena sederhana cara pembatalannya sebenarnya kalau kita memang ada gejala-gejala lain. Nah, ya. Jadi air itu kata Rasulullah, al-ainul haq. Jadi air itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqatul ain. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Jadi kalimat ini maksudnya bahwa bisa jadi kita sebelumnya tidak punya takdir untuk kena ain, tapi gara-gara kita ingin dipuji, ya, ingin pamer, ada orang yang memuji, gejolak hatinya, takjub dengan kelebihan kita, bisa jadi kita akan kena ain. Jadi sampai sedasar itu. Jadi ayat itu benar-benar ada. Ini bukan halu ya. Dalam diri orang-orang tua dulu suka bilang, udah jangan pamerin, gitu kan. Ya, nanti ada orang yang nggak suka, atau hati-hati anak jangan suka dipuji-puji nanti sakit. Itu sebenarnya dalilnya bahwa ada namanya al-ain. Nah dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksaru min yamun min umami." Jadi kebanyakan meninggal dari umatku ba'da qadarillahi wa qadrihi, setelah qadar dan qadar Allah adalah bil anfus, yakni bil ain, adalah karena nafsu itu jiwa. Maksudnya gimana? Jiwa yang mengumandang
kalau secara usia kebanyakan balita yang kena haid, dan secara gender kebanyakan perempuan. Jadi banyak umatku, kata Rasulullah, banyak ini kalau saya solid Imam Jeddah itu sekitar 70%. Nah, haid sendiri ada dua jenis. Haid sendiri ada dua jenis, haid takjub, kekaguman, dan haid hasad atau iri dengki. Dan ini dua-duanya adalah dalam jiwa. Yang satu karena kagum, ya. Yang satu karena iri dengki. Dan ini berawal karena Imam Ghazali dari apa? Dari rasa ujub, rasa riya, dan rasa kita. Di zaman Rasulullah terkait haid takjub ini ada kisah yang apa namanya yang viral, kisah Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini suatu saat melihat Suhail bin Hunayf. Kalau orang dulu yang saat istirahat ke kamar mandi cuma setinggi dada. Suhail buka baju dari jauh. Amir bin Rabi'ah melihat dan dia melihat punggungnya. Ternyata punggungnya mulus. Dia tanya ada apa seperti itu. Langsung Suhail langsung jatuh, jangan. Kebingungan para sahabat tadi dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya, siapa yang ingin membunuh orang ini? Siapa tadi yang melihat dia? Ternyata Allah bilang saya tadi yang ada di dia dan saya melihat punggung dia. Maka Suhail disuruh berwudu, ya, sisa wudunya Amir disuruh wudu, yang tadi melontarkan air disuruh wudu, sisa wudu airnya itu dimandikan kepada Suhail dan Suhail langsung paling bawah. Nah ini alim kekaguman. Banyak orang-orang punya bayi apa? Ada yang bunyi, itu sama kan sih tiba-tiba bayi yang kurus gawat busuk. Dan nanti kita akan bahas bahwa air ini jauh lebih berbahaya dibanding sihir. Jadi ini benar-benar kita pahami Pak, jangan-jangan penyakit yang selama ini nggak sembuh. Kenapa kehidupan rumah tangga kita seringkali masalah? Rumah kau ini bocornya listrik terus, ya, atau terasa panas? Jangan-jangan bisa jadi karena air. Yang kedua, ini air dasar air rasa iri. Ini pekan lalu sudah kita bahas. Jadi terkait air takjub itu ada dua sumbernya. Jadi ternyata melontar air itu bukan hanya orang lain kepada kita, tapi diri kita juga bisa melontarkan air. Dari mana? Dari rasa kekaguman kita. Jadi kekaguman ini ada dua sumbernya. Kekaguman orang lain disebutnya ain. Kalau kekaguman kepada diri sendiri disebutnya nafs. Ya. Ini tulisannya ada buku juga Sesanat dari Mesir. Dia mengarang buku tentang ain hasad. Dan menurut dia ada dua sumbernya terkait air kekaguman air takjub ini, dari orang lain dan bisa juga dari diri sendiri. Ketika apa? Ketika kita ada rasa bangga kepada diri kita sendiri. Jadi jangan-jangan Pak, termasuk ya kalau yang sering kecelakaan setiap tahun pasti ada kecelakaan. Ya selain bisa jadi karena ada orang yang kutukan di keluarga kita dari leluhur itu, sihir yang tidak selesai, tapi ini sangat potensial karena ada rasa ujub di hati diri kita dan bahayanya adalah akhirnya sakit. Jadi kalau hari ini kita sering kali ada keadaan patah tiap tahun atau sering sakit, yang menjaga kita ada air di dalam diri kita. Ini ujiannya memang penyakit sosial hari ini kan ada sosmed. Sosmed itu tempat kita pamer, dan yang kedua nyari pamor. Ini kalau nggak dikelola baik-baik niatnya, ini sangat potensi kita bisa kena air. Nah, saya menjelaskan terkait tentang nafs, kebanggaan terhadap diri sendiri. Nafs adalah terpesona dengan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga menganggap dirinya lebih. Ya, jadi ada rasa ujub bangga diri, atau meyakini dirinya adalah orang yang pantas dimuliakan karena anugerah tempat tersebut. Nah, Allah sudah bahas tentang kasus nafs, kebanggaan terhadap diri sendiri yang bisa melontarkan air kepada diri sendiri. Itu kisah Korun di surat Al-Qasas ayat 76 sampai 79. Ya, kisahnya adalah ketika Korun pamer hartanya, dimintain zakat sama Nabi Musa, nggak mengasih, malah dia mengorbankan diri. Ucapannya yang Allah tulis dalam Al-Quran adalah innama bu'ithu ala ilmi. Aku tuh bisa kaya ini karena jago, punya ilmu, jago bisnis. Maka sama Allah dihukumnya apa? Dijungkir balik. Dia dan hartanya dipendam dalam tanah.
Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita merasa takjub, bangga dengan diri kita. Karena sesungguhnya semua yang akan kita miliki itu dari itu. Yang kedua, sesaat itu mengangkat kisah pemilik dua kebun. Di surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 36. Jadi ada dua orang bersahabat, yang satu muslim beriman kepada Allah, satu kafir. Yang kafir ini kafir Allah kaya. Nah, karena kaya luar biasa, kalau orang tua kekayaannya adalah propertinya adalah kebun ladang. Ladang itu dia punya kebun kurma, punya kebun anggur, di tengah-tengah kebunnya ada sungai. Jadi masya Allah luar biasa. Dan dengan kekayaannya, ya, dia membanggakan diri. Dia bilang